ketika proses merangkul 6 partai itu kalau dikategorikan sulit, setengah sulit atau mudah? Ya alhamdulillah ya. Ya kadang-kadang ada yang sulit, kadang-kadang. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Kita pada kali ini kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM bersama Bapak Dr. Andes Didik Gatot Subroto SHMH. Beliau berdua adalah pasangan yang akan berlaga di Pilkada Kabupaten Malang 9 Desember nanti. Kebetulan baru saja tadi sore mendaftar di KPU dan kali ini berkunjung ke kantor Radar Malang dan langsung berdialog dengan kami di podcast TikTok Radar Malang Online. Baik, saya mulai saja. Saya menyapa Pak Sanusi. Assalamualaikum, Bapak. Pak Didi. Sehat ya? Ya. Langsung saja Pak Sanusi ya. Jadi kalau kita melihat ini tagline yang diusung oleh pasangan Sandi, yaitu Bapak Sanusi dan Pak Didi ini adalah Malang Makmur. Ini bisa dijelaskan secara singkat. Mengapa yang diangkat ini Malang Makmur? Kemudian kemakmuran yang seperti apa yang ingin dicapai oleh pasangan ini? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami sengaja mengusung Malang Makmur karena saya sudah melakukan kegiatan selama 5 tahun bersama Pak Reza dan wakil bupati dan kemudian meneruskan dalam sisa yang hampir 1,5 tahun itu untuk melanjutkan program Mantep. Nah, karena Mantep ini merupakan video awal untuk menuju pembangunan Kabupaten Malang yang sebetulnya yang pada akhirnya nanti diharapkan Kabupaten Malang 4 tahun karena waktu ini masih diperkirakan hanya 4 tahun nanti pada akhirnya kemakmuran di Malang itu sudah bisa tercapai dengan visi yang akan kami angkat adalah terwujudnya Kabupaten Malang yang bersatu. Karena modal awal untuk membangun kabupaten suatu daerah kita tidak bisa melakukan secara parsial atau individu, tapi potensi kebersamaan seluruh potensi masyarakat dan dengan SDM yang unggul untuk memajukan Kabupaten Malang. Bersatu artinya semua penduduk Kabupaten Malang ini bersatu padu untuk mewujudkan Malang yang lebih sejahtera, lebih unggul, lebih sehat dan juga perekonomiannya lebih maju. Bersatu banyak pengertian karena bersatu ini adalah suatu kesatuan gerak langkah yang menuju kebaikan. Kalau menurut konsep Islam, bersatu ini adalah rahmat dari Gusti Allah yang akan datang, mengingat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berfalsafah berdasarkan Pancasila, di mana sila ketuhanan itu adalah menempati urutan pertama dan merupakan sila tertinggi yang merupakan sumber hukum dari segala peraturan yang ada di Indonesia. Dari ketuhanan itulah maka secara hierarki itu akan dihadapkan, akan diajak manusia ini oleh founding father kita Bung Karno beserta para kiai yang merumuskan Pancasila agar semua tindak tanduk kehidupan manusia ini bernilai ibadah dengan mendasarkan semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku menciptakan manusia itu hanya untuk ibadah. Nah ini oleh pendiri bangsa kita, masyarakat itu sudah diajak untuk selalu berbuat dengan penuh ikhlas dan sebagai ibadah, sehingga setiap
langkah yang dilakukan bangsa Indonesia ini nanti akan bernilai ibadah. Nah, dengan bersatu itu maka tidak ada satupun yang tidak bisa kita selesaikan. Apalagi Kabupaten Malang dengan slogan ya, salam satu jiwa untuk Arema. Maka ini kita angkat sebagai motivasi untuk membangun Kabupaten Malang. Di sisi lain ada sebuah hadis, ada sebuah faedah bersatu kita bersama kita akan jadi rahmat, dan kalau kita mau faroqah bercerai-berai akan jadi adab. Ya, al jama'atu rahmatun wal furqatu adabatun. Berkumpul bersama berjamaah akan jadi rahmat, dan kita tidak bila kita tidak bersama mufaroqah bercerai-berai, apalagi timbul pertengkaran, perselisihan dan mengganggu keamanan, itu akan menimbulkan kesengsaraan terhadap masyarakat. Di sisi lain, al-ittihad wa asasul najah, bersatu itu adalah kunci kesuksesan. Nah, di situ ada bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian. Ini yang masyarakat Timuran nanti akan dijabarkan dalam misinya sebagai masyarakat yang sopan, santun dan akhlakul karimah. Dengan semangat gotong royong ini adalah dari kebersamaan supaya timbul nanti satu sama lain saling mengisi, karena kehidupan sosial ini individualisme itu sebagai bangsa Indonesia akan melumpuhkan kebersamaan ini. Nah, dengan bersama ini gotong royong saling tolong menolong ini juga menurut konsep Islam ini yang akan mendatangkan manfaat. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma dama 'abdu. Allah akan mendatangkan, akan membantu masyarakat itu di dalam segala kesulitannya kalau satu sama lain itu saling gotong royong. Sehingga dengan gotong royong ini tidak akan ada kesulitan di masyarakat itu, karena ada rasa kebersamaan, ada saling membutuhkan, ada saling membantu. Nah, ini namun gotong royongnya itu tetap berdasarkan Pancasila, di mana sila-sila itu menjadi acuan atau menjadi dasar untuk melakukan perbuatan, dan tetap harus kita bingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, mengakui pluralisme, mengakui keberbedaan, tetapi merupakan satu pada hidup bangsa Indonesia. Jadi kata kuncinya kalau saya tangkap bersatu untuk mewujudkan kemakmuran itu, Pak ya. Kalau misalnya harus di breakdown, Pak, ini yang sektor apa dulu yang mau didahulukan? Ekonomi? Sektor yang didahulukan sesuai dengan rencana jangka panjang pemerintah Indonesia, Bapak Presiden adalah itu mengedepankan SDM unggul. SDM unggul, maka akan dijabarkan nanti itu pendidikan itu harus unggul, kesehatan dan ekonomi. Jadi tiga itu dari pengarahan Bapak Presiden, manusia yang unggul itu harus sehat, harus pintar, harus sehat, dan harus ekonominya kuat. Dan sehingga ini dibuat nanti untuk langkah-langkah untuk visi misinya ya, Pak ya, menuju ke sana. Ya, nah ini dari sisi Pak Sanusi sebagai sosok yang yang punya pengalaman menjadi bupati, melanjutkan sebelumnya ya, Pak ya. Praktis berapa tahun, Pak, Bapak menjadi bupati? Hampir di periode ini 17 bulan. Nah, 17 bulan. Setidaknya perspektif beliau 17 memimpin dari sisi eksekutif. Nah, saya ingin tahu dari Pak Didik dari sisi legislatif. Pak Didik ini kan sebelum resmi untuk menjadi bakal calon wakil bupati kan ketua DPRD Kabupaten Malang. Nah, pertanyaan saya sama Pak Didik. Kemakmuran yang seperti apa dari perspektif Bapak sebagai wakil rakyat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan oleh Bapak Sanusi sebagai bakal calon bupati Malang 2021-2026, maka ya segala yang diaturkan beliau tentunya politik anggaran itu penting. Politik anggaran penting, pos-pos mana yang memang harus kita prioritaskan, tentunya melalui tugas dan kewajiban kami yang sejauh ini kami bekerja di legislatif, maka
kita harus saling bahu-membahu, saling mendukung, mengisi dari segenap kekurangan dan kelebihan yang ada. Di saat keduanya ini bisa kita satukan, saya yakin secara keseluruhannya bisa kita selesaikan. Salah satu diantaranya tadi di bidang pendidikan. Pendidikan penting hari ini menjadi program nasional. Nah, seberapa jauh tugas kami, maka politik anggaran ini menurut kami penting banget di dalam rangka suksesi apa yang menjadi harapan yang telah tersampaikan oleh beliau. Salah satu diantaranya bagaimana Bosda bisa mendukung keberadaan SDM unggul tadi itu ya, SDM unggul, kemudian kesehatan. Sejauh ini bagaimana warga masyarakat yang sementara tidak mampu harus terfasilitasi. Nah, secara keseluruhannya ditambah lagi peningkatan ekonomi. Nah, peningkatan ekonomi ini menjadi bagian yang terpenting di dalam rangka untuk mencapai sebuah kemakmuran. Kita tingkatkan karena dengan 33 kecamatan, 390 desa kelurahan, kita punya banyak produk-produk unggulan. Nah, maka ini yang harus kita kerajat. Kita kerajat menjadi satu kekuatan di dalam rangka bagaimana sektor perekonomian ini berjalan. Kalau ini sudah selesai, berarti pertumbuhan perekonomian kita menjadi baik. Berarti nanti secara bertahap kita berharap juga hunian masyarakat secara keseluruhan ini secara bertahap pasti akan mengikuti perkembangan daripada pendapatan perekonomian warga masyarakat. Ya, Pak Sanusi dan Pak Didi, ini kan Bapak ini diusung oleh 6 partai, Pak ya? Ya. 6 partai, Pak ya. 6 partai itu kalau dikalkulasikan di kursi itu 37 kursi. Mungkin pertanyaan saya sederhana aja, Pak. Suka dukanya diusung banyak partai itu apa? Sukanya kita dengan visi kita yang kita kedepankan bersatu itu adalah sudah satu tahapan sudah tercapai bahwa DPR antara nanti legislatif dan dengan legislatif ini sudah bisa menyatu. Dan politik setelah saya ngalami itu memang harus kebersamaan, tidak boleh politik itu berbeda-beda dengan kepentingan yang berbeda pula, dan itu pun tidak akan jadi satu kesatuan karena ketika menentukan politik anggaran maupun peraturan-peraturan yang akan mengatur regulasi harus didukung banyak. Harus ada kebersamaan karena di Dewan itu ada dua langkah yang harus diambil ketika mengambil keputusan. Pertama adalah musyawarah mufakat. Kalau mayoritas dari 50 itu sepakat, cukup musyawarah selesai jadi keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah voting. Kalau musyawarah tidak tercapai, maka harus voting sehingga kebijakan atau arah pembangunan yang diajukan oleh bupati kepada DPRD, kalau ini menyatu untuk kepentingan rakyat, maka dengan kekuatan yang menyatu ini akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Sehingga tidak ada lagi kata-kata program itu diganjel di legislatif. Itu sukanya, Pak ya? Ya. Dukanya ada nggak, Pak? Dukanya saya kira saya sudah sampaikan tadi, selama kita bersatu insya Allah al-ikhtilaf itu asasun nujum, tidak ada dukanya. Tidak ada dukanya, harus suka semua. Kita bersama tidak ada satupun yang akan. Setiap persoalan bisa diselesaikan. Ya, artinya saya ingin tanya juga, Pak, ketika proses merangkul 6 partai itu kalau dikategorikan sulit, setengah sulit atau mudah? Ya, alhamdulillah ya. Ya kadang-kadang ada yang sulit, kadang-kadang karena menyatukan sebuah kesepakatan, apalagi satu visi, karena ini lembaga politik, mereka yang ada di partai ini orang-orang politik semua. Jadi kalau visinya tidak sama, susah diajak untuk umum. Tapi kita meyakinkan bahwa dengan kebersamaan ini akan meraih suatu tujuan yang nanti akan membina dan melaksanakan kegiatan untuk menuju kemakmuran Kabupaten Malang. Ini yang kita tanamkan, kita gulirkan dan kita diskusikan, akhirnya mereka sepakat. Karena pada intinya semua insan politik
ini arahnya menuju kesejahteraan dan kemakmuran daerah itu. Tidak ada satupun itu yang menolak. Akhirnya ada kesepahaman dan ini yang masing-masing sama-sama punya kepentingan. Ya. Dengan kebersamaan itu, dengan kita keterbukaan, mereka justru senang akhirnya satu persatu mengikuti langkah kita dengan program-program yang kita sampaikan dan kita berikan. Mereka itu jadi semangat untuk. Ya, Bapak nambahi, Pak Didi. Ya, saya pikir Sulit, setengah sulit atau mudah? ya saya hampir sama saja lah. Karena Kebetulan mesti berdua gitu. Wah, ya. Kalau negosiasi mesti berdua. Ya. Ya, itulah yang Berbagi tugas. ada kekurangan dan kelebihan. Alhamdulillah kami berdua Komplementer lah Pak ya, saling melengkapi. bisa saling melengkapi Ya. dan alhamdulillah dari ke-6 partai, dari ke-6 pimpinan partai secara keseluruhan bisa memberikan kepercayaan Kepercayaan. kami di dalam rangka untuk bersama-sama bagaimana menuju Malang Makmur itu. Makmur, Nah, ya. karena pada saat kami di dalam selesai apa yang disampaikan beliau sudah betul. Beliau sudah mengalami, beliau sebagai politisi senior, pernah di legislatif lama Dan di eksekutif juga. di eksekutif. Nah, maka sebenarnya ruang itu kan sudah pernah dilakukan. Ya, ya. Nah, sementara saat ini hal-hal yang 1,5 tahun di saat kita bersama untuk membuat sebuah menyatukan pandangan, menyatukan sebuah tujuan. Setelah ini menjadi kita buat sebuah semacam kesepakatan, selesai, alhamdulillah semuanya berjalan lancar untuk saling mengingatkan, mengisi atas semua kekurangan yang secara keseluruhannya kepingin bagaimana Kabupaten Malang dalam kurun waktu yang tidak terlama bisa menuju kemakmuran. Oke, terima kasih. Ini saya ingin pertanyaan terakhir ini karena waktunya Bapak Sanusi dan Pak Didi ini kan juga tidak banyak. Saya ingin pertanyaan terakhir Pak, dari Pak Sanusi kemudian Pak Didi. Mengapa rakyat di Kabupaten Malang harus memilih Bapak berdua? Ya tadi itu semua manusia saya kira akan sama untuk menginginkan dan mempunyai harapan agar hidupnya itu sejahtera dan menjadi makmur dengan mengedepankan kebutuhan pokok kehidupan. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah peningkatan ekonomi. Nah, dari pendidikan kita upayakan nanti peningkatan kualitas pendidikan. Nah, pendidikan itu tidak bisa dipandang sebelah mata, ada faktor-faktor yang menentukan pendidikan. Pendidikan bisa baik itu kalau pendidiknya, dalam hal ini gurunya memang berkualitas karena akan menularkan keilmuannya. Kedua, sarana untuk pendidikan itu mencukupi. Yang ketiga, input itu dalam hal ini adalah para murid itu juga kualitas muridnya bagus sehingga dalam mentransfer ilmu itu mudah diterima. Kualitas murid yang baik itu juga nanti tidak lepas dari program kesehatan, sehingga pemerintah agar nanti menuju SDM unggul mulai dari remaja putri itu sudah dilakukan treatment atau perlakuan agar nanti ketika remaja putri sudah waktunya nikah itu memang siap-siap untuk membuahkan atau menurunkan keturunan yang baik. Itu mulai remaja putri sudah diberi PTT, tablet tambah darah dan nanti sehat, anaknya tidak stunting, anaknya lahir sehat dengan kebutuhan gizi yang tercukupi. Sehingga nanti inputnya bagus, gurunya bagus. Dan program itu sudah dijalankan sama Pak Sanusi? Ini mulai dulu kan, gurunya juga dijaga. Nah, kebanyakan sekarang pemerintah lagi moratorium untuk guru, maka di Kabupaten Malang ini mayoritas sekarang ini justru yang mengisi guru honorer. Cuma guru honorer ini setelah saya lihat kok gaji bulanannya itu di bawah 500, saya masuk itu ada yang 300, sehingga waktu awal sudah saya naikkan jadi 500, terus naikkan lagi jadi 700. Oh, sekarang sudah dinaikkan. Sekarang mungkin sudah hampir mencapai 1. Seluruh guru honorer di Kabupaten Malang, Pak. Nah, ke depan saya
tidak akan membedakan nanti itu honorer dengan GTT. Itu menurut saya statusnya sama-sama honorer juga gitu. Artinya bukan pegawai tetap. Nah, sedangkan di honorer itu keputusan bupati itu adalah bergeser 2 juta. Maka guru ini juga harus mendapat hak yang sama karena dia bekerja untuk Kabupaten Malang untuk menciptakan, untuk membuat atau membuahkan SDM yang unggul. Nah, ini kalau guru cuma dikasih 500 cukup untuk bensin, gimana bisa menciptakan. Jadi nanti dinaikkan jadi 2 juta Pak ya? Sampai 2, sama dengan honorer lain. Ya 2 juta nanti. Karena di honorer yang lain itu standarnya sekitar 2 juta itu untuk ukuran sarjana, dan nanti semua honorer atau semua GTT yang menjadi kewajiban Kabupaten Malang akan dilakukan sama, tidak ada perbedaan, sehingga nanti pemerintahan yang berkeadilan, pemerintahan yang melakukan kebersamaan ini bisa terjalin semuanya. Ya. Dan demikian diharapkan nanti kualitas gurunya bagus, kesejahteraan gurunya terjamin, inputnya bagus, sarannya bagus, insya Allah nanti akan naik kualitas pendidikan itu. Ya, ada tambahan Pak Didi, kenapa rakyat Kabupaten Malang harus memilih Bapak berdua? Iya. Pasangan sandi. Kami menjadi menurut kami itu pilihan yang tepat. Di mana Pak Bupati adalah di eksekutif, kami di legislatif. Sebuah pasangan yang menurut kami yang paham dengan kebutuhan masyarakat. Satu. Yang kedua, pembangunan itu sebaiknya memang berkelanjutan. Dengan berkelanjutan itu bagaimana dari visi misi yang pemerintahan sebelumnya tetap kita hargai, kita akomodir, hari ini kita tingkatkan untuk menuju Kabupaten Malang yang berkemakmuran, tentunya berkemakmuran dengan berkeadilan. Maka saya berdua menganggap bahwa pada saat eksekutif dengan legislatif bersatu untuk mencapai tujuan dengan pasangan yang kita namakan dengan pasangan sandi, ini adalah menurut saya tepat. Sehingga karena kami pun juga berasal dari Malang, Pak Sanusi sama-sama Malang ya? Malang Kabupaten. Ya, Kabupaten semua. Dari desa lagi. Tidak. Asli desa. Ya, kami dari desa. Beliau dari Malang Selatan, dari Kami mewakili Malang Utara. Kedua-duanya gitu ya. Kedua-duanya adalah pernah jadi kepala desa juga. Pernah jadi kepala desa, putra desa. Sehingga ini menurut saya kami berdua adalah pasangan yang tepat, yang memang kami berharap bagaimana pemerintahan yang berkelanjutan itu lebih baik daripada dengan yang baru. Kalau yang baru kan meraba-raba, tapi dengan berkelanjutan kami sudah preso kebutuhan warga masyarakat di dalam melanjutkan dan mengisi apa yang harus kami lakukan ke depan, tentunya dengan visi misi yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Haji Muhammad Sanusi sebagai calon bupatinya, dan insya Allah kami akan mendukung apa yang menjadi beliau secara teknisnya kami yang di lapangan, karena kami yang muda, kebijakannya sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Sanusi karena beliau yang di depan. Maka dengan kebersamaan ini, insya Allah kami berkeyakinan warga masyarakat, saya harus meyakinkan kepada warga masyarakat Kabupaten Malang, pilihlah kami berdua, pasangan Sanusi, Didi, insya Allah di tangan dan di kepercayaan bapak-bapak terhadap kami akan lakukan amanah itu sebaik-baiknya di dalam rangka menjadikan Malang ke depan yang lebih baik menuju sebuah kemakmuran sesuai dengan visi misi yang sudah kami sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Malang. Baik, terima kasih Pak Sanusi, Pak Didi telah berkunjung di kantor Radar Malang dan menjadi tamu di studio kita untuk podcast TikTok. Dan pemirsa, demikian obrolan kami dengan pasangan sandi, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi dan juga Bapak Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH. Beliau mengusung tagline Malang Makmur. Silakan Anda menentukan pilihan Anda sendiri. Semoga bermanfaat.